Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan demi kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya Allah terus curahkan kepada kita sekalian. Maka khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya dalam rangka untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan Allah menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian dan menjadikan kita sebagai hamba yang banyak bersyukur atas nikmatnya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman wal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara manusia dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi mengeluhkan tentang rizki mereka, sulitnya untuk mencari penghidupan, mencari nafkah, mencari penghasilan, hingga tidak sedikit di antara manusia mengambil jalan pintas dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menipu, mereka menzalimi saudaranya, mereka berdusta, mereka bertransaksi riba dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjadikan adanya amalan-amalan yang bisa mendatangkan rizki yang halal, yang berkah dari arah yang tidak kita duga-duga. Maka di antara amalan tersebut adalah dengan kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari dosa-dosa kita. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka aku yaitu Nabi Nuh berkata, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan dari langit hujan yang deras, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta benda, anak-anak keturunan, dan Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah,
kunci untuk mendatangkan datangnya rizki yang halal, rizki yang penuh dengan keberkahan, salah satunya adalah dengan kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini mengeluhkan permasalahannya, yaitu dia mengeluhkan kemarau yang berkepanjangan, hujan yang tidak turun-turun, kekeringan. Maka dia pun meminta nasihat kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Maka beliau pun memberikan nasihat, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang lelaki yang kedua, mengeluhkan permasalahannya yang lain. Dia mengeluhkan bahwasanya dia sudah menikah bertahun-tahun tapi tidak juga diberi anak keturunan. Maka dia meminta nasihat. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan nasihat, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Datang lelaki yang ketiga, dia mengeluhkan permasalahannya, yaitu dia mengeluhkan kebunnya yang tidak juga berbuah. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kembali memberikan nasihatnya. Beliau berkata, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Kemudian datang lelaki yang keempat, para hadirin sekalian, juga mengeluhkan permasalahannya, yaitu dia mengeluhkan kefakirannya, kemiskinannya. Maka dia dinasihati oleh sang imam dengan ucapan beliau, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Maka murid-murid beliau pun merasa aneh, merasa takjub dengan hal tersebut. Mereka bertanya, wahai imam, sesungguhnya telah datang 4 orang yang berbeda-beda, 4 orang yang berlainan, mengeluhkan permasalahan yang berbeda-beda pula, yang bermacam-macam, yang satu berbeda dengan yang lainnya. Namun mengapa setiap kali ditanya, diminta nasihat, mengapa jawabannya selalu sama, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Maka beliau pun menjawab, sesungguhnya hal ini bukanlah dari akal saya belaka, bukan. Akan tetapi hal ini adalah saya ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata, yaitu Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, minta ampun atas dosa-dosa kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan dari langit hujan yang deras. Wa yumdidkum bi amwal, dan niscaya Allah akan memberikan kepada kalian amwal, harta benda. Wa banin, Allah akan memberikan kepada kalian anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun yang berbuah dengan lebat. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan kepada kalian sungai-sungai yang jernih mengalir deras. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dosa-dosa yang kita perbuat mencegah datangnya rizki yang halal, rizki yang penuh keberkahan. Kalaupun seseorang dia bermaksiat mendapatkan rizki, maka itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi kenikmatan, tapi nanti akan ada perhitungan adab dengan tiba-tiba, waliyatubillah. Maka para hadirin sekalian, perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar bukan hanya bermanfaat untuk dunia kita, untuk rezeki kita saja, akan tetapi lebih dari itu, istighfar bermanfaat untuk akhirat kita, para hadirin sekalian. Nabi SAW pernah bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira, beruntunglah orang yang mendapati di dalam catatan amalannya istighfar yang banyak sekali. Maka betapa bahagianya seseorang
ketika dia dapati di dalam catatan amalannya banyak sekali ucapan istighfar, bukan hanya setahun sekali, bukan hanya sebulan sekali, namun setiap jam dia dapati ada istighfar, setiap setengah jam ada istighfar, setiap 10 menit ada istighfar, bahkan setiap menitnya atau setengah menitnya dia dapati banyak istighfar di situ. Maka inilah keberuntungan para hadirin sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para hadirin sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, istighfar bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, namun istighfar juga bermanfaat ketika kita mintakan untuk orang lain, yaitu ketika kita memohonkan ampunan dosa-dosa bagi orang lain, apalagi orang-orang yang besar haknya atas diri kita sekalian, terutama adalah bagi kedua orang tua kita, apalagi ketika keduanya telah meninggal dunia. Ketika ayah bunda kita telah meninggal dunia, maka sudah terputus amal ibadahnya. Yang paling dinanti dan paling bermanfaat adalah permohonan ampun dari anak-anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu." Apabila seorang manusia sudah meninggal dunia, sudah terbujur kaku, sudah dimandikan, dikafani dan dikubur di dalam tanah, maka terputus sudah amalannya, kecuali dari 3 perkara. Salah satunya adalah wawaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan untuk dirinya. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, istighfar yang kita mintakan bagi kedua ayah ibu kita itu adalah menjadi kebahagiaan, akan menjadi kebanggaan bagi ayah ibu kita. Nabi SAW pernah memberitakan hal tersebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya. Nabi SAW berpesan, "Innal 'abda la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sungguh nanti akan ada orang yang diangkat derajatnya tinggi sekali di surga. Maka orang ini pun bertanya, "Anna li hadza?" Dari mana saya mendapatkan derajat setinggi ini? Mencapai derajat yang tinggi sekali, mendekati para anbiya, para solihin, para siddiqin, para syuhada. Sedangkan orang ini dia merasa amalannya biasa-biasa saja. Dia orang biasa, dia bukan alim ulama, bukan ahli ibadah. Kalau alim ulama karena ilmunya, karena jasanya, karena perjuangannya mungkin naik derajatnya. Ahli ibadah karena banyaknya ibadahnya mungkin naik derajatnya. Namun dia merasa saya ini adalah orang tua biasa. Saya bukan ustadz, saya juga bukan ahli ibadah. Anda lihat dari mana saya mendapatkan kedudukan setinggi ini ya Allah? Maka apa jawabannya para hadirin sekalian? Qila, dijawab, bistighfari waladika laka, karena anaknya panjenengan, anaknya bapak, anaknya ibu senantiasa memohonkan ampunan untuk jenengan. Dalam sujud-sujud mereka, dalam doa-doa mereka, setiap hari tidak pernah kosong, setiap salat tidak pernah luput dari memintakan ampunan untuk ayah ibunya. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, khususnya bagi mereka yang sudah ditinggal oleh ayah ibunya, maka perbanyaklah istighfar, permintaan ampun. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah ayah ibu saya. Perbanyak. Para ulama kita mengatakan laisa syai'un anfa'u lil mayyiti minal istighfar. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang jenazah, bagi seorang mayit yang sudah meninggal dunia, daripada permohonan ampunan untuk dirinya. Maka marilah kita perbanyak istighfar, apalagi saat ini banyak sekali musibah, banyak gempa bumi, angin, banjir dan lain sebagainya. Semua itu tidak lain tidak bukan karena dosa-dosa kita para hadirin sekalian. Maka mari kita perbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan kaum muslimin dari segala bencana, dari segala keburukan baik dunia maupun di akhirat.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur 'uyubana fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.